Jadi, nama saya, Dokter Putri Anissa Kamila. Saya alumni, FKUB angkatan 2007. Ini saya bekerja sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Universitas Brawijaya, sekaligus sebagai dosen di FKUB. Nah, dulu, waktu saya semester 1, saya itu, termasuk anggotanya MSCIE dan kebetulan dapat amanah waktu itu untuk menjadi VP eksternalnya MSCIE. Jadi, tadi hipertensi ya. Hipertensi itu atau yang kita kenal sebagai penyakit darah tinggi adalah keadaan di mana tensi atau tekanan darah kita itu lebih dari sama dengan 140/90. Jadi lebih dari sama dengan 140 untuk sistolnya dan lebih dari sama dengan 90 untuk diastolnya. Namun pengukuran ini harus terkonfirmasi setidaknya dengan repeated measurement atau setidaknya 2 kali pengukuran. Oke, berarti kan faktor risiko ya, jadi faktor-faktor yang bisa membuat seseorang prone atau bisa develop hipertensi nantinya. Nah, jadi secara umumnya kita ini ada 2 faktor ya secara garis besar, faktor yang bisa kita ubah atau modifiable factor dan faktor yang tidak bisa kita rubah atau non-modifiable factor. Nah, faktor-faktor yang tidak bisa kita ubah ini seperti umur aja kan semakin tinggi prevalensinya pada usia yang semakin lanjut, lalu jenis kelamin, race ataupun ethnicity, serta history, apakah di keluarga kita ada anggota keluarga yang memiliki riwayat hipertensi sebelumnya. Nah, itu yang nggak bisa kita rubah. Tapi banyak juga faktor-faktor yang bisa kita rubah atau bisa kita kontrol seperti itu. Jadi pertama ada obesitas. Obesitas itu orang-orang obes maka semakin tinggi resikonya kena hipertensi. Terus ada diet yang tidak sehat, seperti diet yang tinggi garam, diet yang tinggi kolesterol atau lemak, itu juga membuat orang semakin rentan terkena hipertensi. Kebiasaan merokok juga berpengaruh untuk terjadinya hipertensi. Sedentary lifestyle atau aktivitas fisik yang kurang itu juga bisa merupakan menjadi salah satu faktor risiko orang terkena hipertensi. Dan tentu aja stres yang tidak dikendalikan secara baik, baik itu emotional stress ataupun stres dalam bentuk lainnya, itu juga berkontribusi untuk sebagai faktor risiko dari hipertensi. Oke, jadi memang berdasarkan studi-studi atau penelitian yang udah ada sebelumnya mengatakan bahwa laki-laki itu memiliki higher prevalence ataupun higher resiko yang lebih tinggi untuk mengalami hipertensi. Cuman sampai batas umur tertentu, yaitu sampai usia menopause atau sampai usia 65. Di mana setelah terjadi menopause itu atau di atas 65, maka risiko terjadi hipertensi pada pria dan wanita itu sudah tidak terlalu distinct lagi, tidak jauh berbeda. Bahkan wanita pada saat dia sudah mencapai usia menopause atau lebih, dia risikonya untuk menderita hipertensi juga jadi semakin tinggi. Jadi untuk menjawab pertanyaannya tadi ya, sampai batas umur tertentu yaitu sekitar 65 tahun, memang risiko itu paling lebih tinggi pada laki-laki. Tapi itu berubah pada saat wanita itu sudah mencapai usia di atas 65 atau sudah mengalami menopause. Seperti itu. Oke, jadi memang cara untuk mengetahui apakah kita menderita hipertensi atau tidak itu adalah kontrol rutin ataupun check up berkala ya. Jadi perlu kita ketahui bareng-bareng nih bahwa hipertensi itu pada awal-awal tidak ada gejalanya. Jadi bukannya kayak kita nih sakit kepala berarti hipertensi. Sekitar 70-85% hipertensi itu pada fase awal dia tidak bergejala. Nah, jadi untuk mengetahuinya jangan melihat gejalanya atau jangan berdalai pada gejalanya dan melakukan general check up atau kontrol. Ada orang-orang yang memiliki faktor risiko terkena hipertensi, contohnya orang dengan diabetes, orang dengan faktor keluarganya ada hipertensi, itu dianjurkan sekitar 1 tahun sekali untuk melakukan check up. Salah satunya adalah pengukuran tensi. Tapi untuk yang masih muda, yang tidak punya faktor risiko, yang masih sehat-sehat ya, jadinya
itu bisa kita anjurkan sekitar 1 sampai 2 tahun sekali untuk melakukan general check up dan prevensi. Ini memang harus dicek secara berkala. Gitu. Jadi memang ya kita pada saat emosi itu memang akan meningkatkan tensi ya. Cuman bukan berarti itu jadi hipertensi ya. Nah, tapi kalau pertanyaannya itu berkaitan bagaimana emosi related to orang marah-marah tuh kan stresornya tinggi nih. Ya, ada penelitian bila stres orang yang selalu dalam keadaan stres yang tinggi, baik itu dia marah-marah terus atau kecemasan nih, pokoknya membuat stresnya dia tinggi dalam waktu kronis atau lama dan tidak dikontrol, maka dia memiliki risiko yang sangat tinggi untuk terkena hipertensi nantinya. Jadi mungkin kita ngomongnya jangan marah-marah nanti stresnya ketinggian terus-menerus loh, nanti bisa jadi hipertensi seperti itu. Ya karena memang adalah uncontrolled stress ya, jadi stres kronis, stres yang berlangsung cukup lama yang tidak dikontrol dengan baik. Seperti itu bisa menjadi salah satu faktor risiko hipertensi. Oke, jadi yang penting dalam pencegahan hipertensi adalah awareness atau kewaspadaan kita and know your risk, ketahui risiko kita. Kalau kita sudah memiliki faktor risiko tadi yang kita bicarakan untuk hipertensi, maka kita harus lebih ketat lagi menjaga hidup kita dalam artian menjadi pola yang lebih sehat. Olahraga yang teratur, disarankan 150 menit dalam 1 minggu, makanan yang rendah garam, rendah lemak, perbanyak makan makanan yang berserat tinggi atau sayur-sayuran, dan stop kebiasaan merokok atau minum-minum beralkohol. Dan untuk kita yang mungkin masih sehat nih atau yang usianya masih dalam yang adult atau dewasa muda ya juga jangan karena masih sehat, tidak pernah terlambat juga tadi untuk segeralah mengadopsi gaya hidup yang merokok segera berhenti. Yang senang yang ngemil gorengan atau yang asin-asin, micin-micin, nah itu bisa dikurangi. Jadi pencegahannya adalah awareness dan ketahuilah resiko. Sudah ya, saya rasa cukup. Intinya selalu jaga kesehatan, baik kesehatan kita secara general dan kesehatan jantung kita untuk masa depan yang lebih baik. Semangat!